Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 mata kuliah pengantar analisis kompleks. Kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bermateri transformasi pecahan linier atau transformasi Mobius. Sebelumnya, persilahkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu anggota kelompok 15. Yang pertama, ada Zuni Laviona dengan NIM 41014200045. Yang kedua, ada Hafidhur Rohma dengan NIM 41014200048. Yang ketiga, ada Fatimah dengan NIM 41014200049 dan ada Ais Arina Rahmawati dengan NIM 41014200052. Yang pertama, terdapat definisi dari transformasi Mobius. Bentuk umum transformasi Mobius diberikan oleh W sama dengan AZ ditambah B per CZ plus D, di mana AD dikurangi BC tidak sama dengan 0. Dengan A, B, C, dan D adalah konstanta kompleks dengan variabel Z, transformasi Mobius diberi nama untuk menghormati Mobius Augustus Ferdinand, meskipun disebut juga transformasi homografik atau transformasi pecahan linier. Selanjutnya, transformasi W sama dengan AZ plus B per CZ plus D dapat ditulis menjadi CZW dikurangi AZ ditambah DW dikurangi B sama dengan 0, sehingga dapat dikatakan sebagai transformasi bilinear. CZW dikurangi AZ ditambah DW dikurangi B sama dengan 0, jika dipandang dalam variabel Z atau W saja, maka merupakan persamaan linear. Yang kedua, inverse transformasi Mobius juga merupakan transformasi Mobius. W sama dengan FZ sama dengan AZ plus B per CZ plus D, dan Z sama dengan F inverse W sama dengan negatif DW per B per CW dikurangi A, di mana AD dikurangi BC tidak sama dengan 0. Yang ketiga, komposisi dua transformasi Mobius juga merupakan transformasi Mobius. F, G adalah anggota dari theta. FZ sama dengan AZ plus B per CZ plus D dengan AD dikurangi BC tidak sama dengan 0. GZ sama dengan PZ plus Q per RZ plus S dengan PQ min RS tidak sama dengan 0. Kemudian lanjutan dari yang ketiga, F bundaran GZ sama dengan FGZ sama dengan F PZ plus Q per RZ plus S, sehingga dapat dituliskan A dikali PZ plus Q per RZ plus S ditambah B per C dikali PZ plus Q per RZ plus S ditambah D, sama dengan AP plus BR dikali Z ditambah AQ plus BS per CP plus DR dikali Z ditambah CQ plus DS, sama dengan AZ plus B per CZ plus D. AD dikurangi BC sama dengan AP plus BR dikali CQ plus DS dikurangi AQ plus BS dikali CP plus DR, sama dengan ACPQ plus ADPS ditambah BCQR ditambah BDRS dikurangi ACPQ plus ADQR ditambah BCPS ditambah BDRS, sama dengan AD dikali PS min QR dikurangi BC dikali PS min QR, sama dengan AD min BC dikurangi PS min QR tidak sama dengan 0. Jadi FG anggota theta, F bundaran G juga merupakan anggota dari theta. Kemudian yang keempat, geometri transformasi Mobius. Yang pertama,
Jika AD min BC sama dengan 0, maka pembilang dan penyebut di ruas kanan transformasi Mobius menjadi sebanding, sehingga transformasi Mobius menjadi fungsi konstan. Yang kedua, jika C sama dengan 0 dan AD min BC tidak sama dengan 0, jadi AD tidak sama dengan 0, maka transformasi Mobius menjadi fungsi linear tak konstan. Yang ketiga, jika C tidak sama dengan 0 dan AD min BC tidak sama dengan 0, maka transformasi Mobius dapat ditulis W sama dengan A per C ditambah BC min AD per C dikali 1 per CZ plus D. Untuk buktinya, W sama dengan FZ sama dengan AZ plus B per CZ plus D dapat ditulis A dikali Z plus B per A dibagi C dikali Z plus D per C sama dengan A dikali Z plus D per C dikurangi D per C ditambah B per A dibagi C dikali Z plus D per C sama dengan A per C ditambah A dikali negatif D per C ditambah B per A per C dikali Z plus D per C sama dengan A per C ditambah B min AD per C dikali CZ plus D sama dengan A per C ditambah BC min AD per C dikali CZ plus D sama dengan A per C ditambah BC min AD per C dikali 1 per CZ plus D. Jadi, dari bukti di samping tangkap bahwa syarat AD min C BC tidak sama dengan 0 memastikan bahwa transformasi Mobius bukan konstan. Tampak juga dalam hal ini bahwa W sama dengan 1 per Z merupakan keadaan khusus dari W sama dengan AZ plus B per CZ plus D, yakni untuk B sama dengan C tidak sama dengan 0 dan A sama dengan D sama dengan 0. Untuk C tidak sama dengan 0, transformasi W sama dengan AZ plus B per CZ plus D dapat ditulis sebagai komposisi dari transformasi Z sama dengan CZ plus D, W sama dengan 1 per Z, W sama dengan A per C plus BC min AD per C, W dengan AD min BC tidak sama dengan 0. Sehingga lingkaran di bidang Z oleh transformasi Mobius akan ditransformasikan lagi menjadi lingkaran lagi di bidang W dengan catatan bahwa garis lurus dipandang keadaan khusus lingkaran. Selanjutnya untuk contoh 4, tentukan peta IZ lebih besar dari 0 oleh transformasi bilinear W sama dengan Z dikurang I per Z ditambah I. Untuk penyelesaiannya, W sama dengan Z dikurang I per Z ditambah I, ekivalen dengan W dikali Z ditambah I sama dengan Z dikurang I. Diperoleh Z sama dengan negatif I dikali W ditambah 1 per W dikurang 1, dan untuk W sama dengan U ditambah IV. Ekivalen dengan Z sama dengan negatif I dikali U ditambah IV ditambah 1 per U ditambah IV dikurang 1, ekivalen dengan Z sama dengan negatif I dikali U ditambah 1 ditambah IV per U dikurang 1 ditambah IV, ekivalen dengan Z sama dengan negatif 2V per U dikurang 1 kuadrat ditambah V kuadrat ditambah negatif I dikali negatif U kuadrat dikurang V kuadrat ditambah 1 per U dikurang 1 kuadrat ditambah V kuadrat. Diperoleh untuk nilai X sama dengan negatif 2V per U dikurang 1 kuadrat ditambah V kuadrat, dan Y sama dengan negatif I dikali negatif U kuadrat dikurang V kuadrat ditambah 1 per U dikurang 1 kuadrat ditambah V kuadrat. Jadi peta dari IZ lebih besar dari 0 oleh transformasi bilinear W sama dengan Z dikurang I per Z ditambah I adalah
IZ lebih besar dari 0 ekivalen dengan negatif U kuadrat ditambah V kuadrat dikurang 1 per U dikurang 1 kuadrat ditambah V kuadrat lebih besar dari 0 ekivalen dengan U kuadrat ditambah V kuadrat kurang dari 1. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana mencari fungsi transformasi linear dan bilinear yang disajikan pada teorema di bawah ini. Pada teorema yang kelima, jika Z1 tidak sama dengan Z2 sebarang titik pada bidang Z dan W1 tidak sama dengan W2 sebarang titik pada bidang W, maka fungsi transformasi linear yang memetakan ZJ ke WJ dengan J sama dengan 1 dan 2 adalah W dikurang W1 per W ditambah W2 sama dengan Z dikurang Z1 per Z ditambah Z2. Untuk buktinya, misalkan fungsi transformasi linearnya adalah W sama dengan AZ plus ditambah B, diperoleh sistem persamaannya yaitu AZ1 ditambah B sama dengan W1, AZ2 ditambah B sama dengan W2. Dengan menyelesaikan sistem persamaan tersebut, diperoleh A sama dengan W1 dikurang W2 per Z1 dikurang Z2, dan B sama dengan W2 Z1 dikurang W1 Z2 per Z1 dikurang Z2. Sehingga fungsi transformasinya adalah W sama dengan AZ plus B, ekivalen dengan W sama dengan W1 dikurangi W2 per Z1 dikurangi Z2 dikalikan dengan Z, ditambah W2 Z1 dikurangi W1 Z2 per Z1 dikurangi Z2. Ekivalen dengan W dikali Z1 dikurangi Z2 sama dengan W1Z dikurangi W2 kali Z ditambah W2 Z1 dikurangi W1Z2. Ekivalen dengan WZ1 dikurangi WZ2 sama dengan W1Z dikurangi W2Z ditambah W2Z1 dikurangi W1Z2. Ekivalen dengan negatif Z2 dikurangi W1Z ditambah W1Z2 sama dengan negatif WZ1 dikurangi W2Z ditambah W2Z1. Ekivalen dengan WZ dikurangi WZ2 dikurangi W1Z ditambah W1Z2 sama dengan WZ dikurangi WZ1 dikurangi W2Z ditambah W2Z1. Ekivalen dengan W dikurangi W1 dikali Z dikurangi Z2 sama dengan W dikurangi W2 dikali Z dikurangi Z1. Selanjutnya, untuk teorema yang keenam yang berbunyi jika Z1 tidak sama dengan Z2 tidak sama dengan Z3, sebarang titik pada bidang Z dan tidak sama dengan W2 tidak sama dengan W3, sebarang titik pada bidang W, maka terdapat fungsi transformasi bilinear yang memetakan ZJ ke WJ dengan J sama dengan 1, 2, 3 adalah W dikurangi W1 dikali W2 dikurangi W3 per W dikurangi W3 dikali W2 dikurangi W1 sama dengan Z dikurangi Z1 dikali Z2 dikurangi Z3 per Z dikurangi Z3 dikali Z2 dikurangi Z1. Selanjutnya, untuk contoh yang kelima, tentukan transformasi bilinear yang memetakan Z1 sama dengan 0, ke W1 sama dengan negatif 3, Z2 sama dengan negatif I, ke W2 sama dengan negatif 1 dikurangi 2I, dan Z3 sama dengan 1, ke W3 sama dengan negatif 1. Untuk penyelesaiannya, yaitu dengan menggunakan rumus pada pembuktian teorema sebelumnya, yaitu
W dikurangi W1 dikali W2 dikurangi W3 per W dikurangi W3 dikali W2 dikurangi W1 sama dengan Z dikurangi Z1 dikali Z2 dikurangi Z3 per Z dikurangi Z3 dikali Z2 dikurangi Z1. Kemudian substitusikan masing-masing nilai ke persamaan sehingga diperoleh W dikurangi negatif 3 dikali negatif 1 dikurangi 2I dikurangi negatif 1 per W dikurangi negatif 1 dikali negatif 1 dikurangi 2I dikurangi negatif 3 sama dengan Z dikurangi 0 dikali negatif I dikurangi 1 per Z dikurangi 1 dikali negatif I dikurangi 0. Ekivalen dengan W ditambah 3 dikali negatif 2I per W ditambah 1 dikali 2 dikurangi 2I sama dengan Z dikali negatif I dikurangi 1 per Z dikurangi 1 dikali negatif I. Ekivalen dengan negatif ZWI dikurangi 6I dikali negatif ZI ditambah 1 sama dengan 2W dikurangi 2WI ditambah 2 dikurangi 2I dikali negatif ZI dikurangi Z. Ekivalen dengan 2WZ ditambah 2W sama dengan 6Z dikurangi Z dikurangi 6. Ekivalen dengan 2W dikali Z plus 1 sama dengan 6Z dikurangi 4Z dikurangi 6. Ekivalen dengan W sama dengan 6Z dikurangi 4Z dikurangi 6 per 2 dikali Z plus 1. Ekivalen dengan W sama dengan 2 dikali 3Z dikurangi 2Z dikurangi 3 per 2 dikali Z plus 1. Ekivalen dengan W sama dengan 3Z dikurangi 2Z dikurangi 3 per Z plus 1. Ekivalen dengan W sama dengan Z dikurangi 3 per Z plus 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ataupun kesalahan konsep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.